duduk Bu. Kenapa sekarang? Dulu perasaan dikenal kan kamu sebagai Vinta Devina. Kenapa sekarang jadi Devina Berta yang nama aslinya emang Devina Berta. Terus? Cuman kalau di sosial media pakai Vinta Devina. Karena nama Devina Berta itu kayak tegas. Oh gitu. Jadi kamu lebih cocok yang mana sebenarnya? Kalau merasa kepribadian itu namanya lebih mesing sama yang mana? Aku tuh suka banget main persona gitu loh. Kalau emang lagi dibutuhkan persona yang apa adanya, yang tegas, ya pakai nama asli aku. Tapi Devina kalau yang Berta. lebih ramah, lucu gitu, pakai Vinta Devina. Iya. Oke, kita flashback dulu ya, melihat kompilasi bagaimana ketika dulu kamu ikut ajang pencarian model Indonesia itu dan juga Putri Indonesia. Iya ya, oke, kita lihat yang berikut ini. Tapi kan kamu katanya cita-cita waktu kecil adalah pengen jadi polisi. Betul, banyak banget jadi polisi sempat. Terus kenapa tiba-tiba ikutnya ajang begitu, ajang putri-putrian malah? Bertolak belakang ya Iya, sebenarnya. makanya. Tapi jangan salah loh Mbak Fen. Jadi sebenarnya kepolisian dan model tuh banyak miripnya. Apa miripnya? Banyak menggunakan fisik. Habis itu harus disiplin. Betul. Habis itu makan nggak boleh sembarangan. Itu banyak banget miripnya. Karena ketat pokoknya. Emang kamu pernah ikut ini, apa seleksi polisi? Hampir. Waktu itu nggak jadi karena akhirnya mama bilang, udah kamu tuh punya otak kok, kamu kuliah aja dulu manajemen gitu ya udah. Nanti kalau udah selesai kuliah pengen jadi polisi lanjut gitu. Iya, bebas gitu boleh. Udah seru banget ya. Nah, ini juga sempat katanya jualan kue. Iya, sempat jualan Jadi kue. yang ngidein kamu ikut ini dulu, Putri Indonesia dulu gitu tuh siapa? Mama Jadi juga? dulu tuh awalnya aku emang suka hal-hal yang berbau dengan kreativitas kan. Awalnya tuh dari atlet. Aku tuh atlet tapi juga suka bikin kue. Pokoknya yang Atlet apa menghiasi- sih? Aku wall climbing sama basket. Wow. Nah akhirnya tuh suka dandanin kue kan. Nah sekarang udah makin berkembang. Sepertinya pengen ada sesuatu yang baru nih dari explore kreativitas. Akhirnya baru deh itu ke modeling, ke lain-lain. Oh, jadi karena emang banyak energi aja gitu kamu. Dia pernah dulu juga lomba ini loh, dia storytelling juga ya. Iya, storytelling. Nah kan Kak, tapi ya kalau aku nggak salah ingat ya, dulu tuh memang sempat kamu ngerasa bahwa ya kalau jadi model tuh kan badannya harus kecil banget gitu. Sementara kamu mungkin posturnya lebih tegap, lebih apa ya istilahnya tulangnya gitu istilahnya mungkin lebih gede. Itu ada rasa insecure gitu nggak sih? Sempat. Awal-awal di modeling itu berpikir kayak, waduh semua orang langsing banget nih gue kayak. Tapi langsing dari kamu, padahal kamu kecil loh. Kayak gentong. Nah jadi Kamu merasa kayak gentong. jangan sedih karena kayak kita ngeliat kan diri kita, aduh aku kayak agak berisi deh gitu. Kalau untuk orang pada umumnya sebenarnya udah bagus, udah kurus. Cuman dalam standar model untuk catwalk itu tuh emang harus agak sedikit di bawah BMI. Jadi misalnya kayak berapapun tingginya tuh harus 50 kilo ke bawah lah beratnya kayak gitu. Bukan karena tanpa alasan. Itu biar semua baju bisa masuk langsung. Oh ini Pak, nggak usah mikirin ukuran lagi desainer. Masuk gitu. Tapi akhirnya rasa insecure itu hilang tuh setelah apa? Setelah kamu ikut? Hilang itu setelah kayaknya aku tuh nggak cuma di define by how I look or how my body shape is, tapi kayak bagaimana juga apa yang di dalam aku gitu. Kayak aku punya kreativitas, I have heart, aku bisa peduli mendengarkan orang, empatik. That's more important. Dan kamu bisa ekspresif juga gitu ya dalam bercerita. Menjadi konten kamu juga sekarang ya. Nah, ini ada video juga bagaimana kamu bercerita ketika kamu di usia 8 tahun ayah sudah meninggal, dan itu ya pasti semua anak ada kerinduan, ada iri ketika melihat mungkin orang lain bisa pergi sama ayah. Ganteng. Bapak aku ganteng. Iya loh. Dia 184 loh tingginya. Oh, jadi kamu dari papa ya? Thank you Papa, sudah genetics. Di umur gue 8 tahun dia meninggal padahal umurnya baru 40. Banyak saudara yang ngira gue belum ngerti karena gue nggak nangis. Tapi di umur segitu gue sudah terlalu ngerti. Iya. Soalnya kayak waktu itu kan banyak yang kayak, kok kamu nggak nangis tuh, kamu nggak nangis. Bukan nggak sedih, bukan nahan-nahan juga. Jadi udah terlalu paham kayak, udah nggak bisa dibalikin lagi waktu-waktu yang udah di-spend sama papa. Karena aku percaya, bukan pas dia meninggal yang harus kita nangis-nangis, tapi pas dia hidup yang kita harusnya itu pakai semaksimal mungkin. Aku selalu percaya kayak gitu. Pada saat manusia hidup, kita harus ngomongin apa yang kita rasain, treat mereka dengan baik. Jangan pas baru udah mereka dikubur, baru kayak, sayang banget dia meninggal. Aku nggak percaya banget kalau setelah meninggal kita baru peduli. Tapi pas manusia sedang hidup, masih hidup, itu yang harus kita peduli. Kamu sendiri merasa nggak bahwa pada saat ayah hidup kamu sudah cukup
mengatakan banyak hal yang ingin kamu katakan ke? Cukup sih. Walaupun sebenarnya masih bisa ditambahin lagi ya. Tapi at least karena waktu itu masih umur 8 tahun kan, ya anak kecil kan manja-manja ke papa gitu. Oh, jadi ya kamu ya deket pastinya ya. Jadi kamu nggak nangis itu karena kamu udah mengikhlaskan? Iya, udah mengikhlaskan. Atau masih ada rasa nggak percaya? Kan kadang-kadang itu masih kayak nyata nggak nyata itu ada. Mungkin aku lumayan beruntung karena waktu itu tidak beruntung juga enggak ya. Karena waktu itu papa sakit jantung. Nah, satu bulan dia dirawat di rumah sakit. Jadi sempat ada waktu untuk mempersiapkan diri nih, kayak something's gonna happen. Jadi kayak I have to prepare myself gitu. Nah, dalam waktu 1 bulan itu udah mempersiapkan diri kalau misalnya papa tidak ada nanti seperti apa. Di umur 8 tahun kamu sudah tahu bahwa kamu sudah harus mempersiapkan. Karena memang ada ibu yang juga sangat kuat. Mama aku tuh kuat banget, dia single mom. Karena tadi dengar cerita kakak-kakak juga kan, I feel you gitu. Aku ada di posisi anak-anaknya single mom gitu, kayak baru setelah dewasa baru tuh kita mengerti gak mudah loh menjadi seorang single mom gitu. Pas kecil kayak, kok mama aku galak banget ya, kok mama aku gak bolehin aku gini, kok aku terlalu muda untuk diajarin untuk merawat rumah, untuk bersih-bersih, untuk mengerti tentang konsep uang. Ternyata setelah sudah dewasa, oh mereka tuh cuman sendiri loh punya tanggung jawab sebesar itu. Biasanya orang ada punya suami, ini nggak ada. Jadi oke, udah gede baru ngerti. Terus kan kamu juga tulis bahwa ya kalau karena ayah nggak ada di umur 8 tahun itu yang kemudian juga membentuk kepribadian kamu, dibesarkan oleh ibu tunggal, harus belajar mandiri. Memang dalam bayangan kamu kira-kira kalau ayah nih masih ada, masih menemani kamu, mungkin kamu akan jadi versi yang mana nih? Versi yang mana ya? Kayaknya lebih kalem kayaknya. Karena mama aku tuh orangnya extroverted banget, papa aku tuh introverted banget. Nah jadi kayak kalau papa masih ada mungkin lebih di tengah. Oh, kamu gak ke tengah. Nah ini juga yang menarik nih. Dia sekarang lebih fokus juga menjadi konten kreator. Ada banyak konten-kontennya juga yang viral gitu tentang sudut pandangnya dia dan ceritakan dengan cara yang ekspresif ya. Coba kita lihat. Coba lihat berikut ini. Makanya ini satu kreativitas lagi yang dia olah gitu ya. It's my dream. Kayak gitu guys. Beda premis tuh. Kan kamu ini konten kan? Kamu katanya ada masa di mana kamu video sendiri, ngedit sendiri, apa sendiri. Ini aku pengen tahu ya, video yang mana yang kamu udah nangis-nangis ternyata nggak ke-record. Oh, waktu aku bikin konten yang acting itu udah mulai dibantu. Oh, udah mulai dibantu. Pas yang belum dibantu itu yang udah bikin talking head tentang tips-tips itu. Itu sering banget kejadian kayak, lah burung videonya, udah ulang lagi. Lah gigi gue ada lipstick ya, kayak ulang lagi. Ya, jadi kayak banyak hal kemeringet ya. Tapi dari semua hal yang pernah kamu jalanin, kamu paling enjoy yang mana? Dari apa nih? Compare to kayak bikin kue, modeling. Bikin kue, modeling, apa? Bikin konten. Aku suka semuanya karena punya proses kreatif yang mirip-mirip. Plus aku enjoy the prosesnya sih, proses kreatifnya. Yang kalau misalnya bikin kue, itu rasanya kayak scientist yang ini kalau ini tambah ini. Kalau kurang ini jadi begini, kalau kelebihan ini jadi begitu. Kalau modeling kayak ini kalau misalnya gue jalannya kayak gini gimana ya, pose kayak gini gimana ya. Tapi modeling masih? Modeling masih, tapi foto biasanya foto katalog, foto. Kalau catwalk? Catwalk udah berisi sih, agak susah. Berisi kayak gini, berisi model. Berisi tahu isi kalau kita ya. Oke, kita mau challenge dia ya. Tadi kan actingnya bagus banget, kayak challenge. Sambil kamu ini ya mengucap kata-kata ketika kamu adalah seorang istri yang cuma dikasih uang belanja 10.000 sehari dan harus bisa nabung 2.000 dari 10.000 itu. Nggak masuk akal, gue sih udah langsung cerai. Nggak ada. Oh nggak pakai acting apa lagi? Nggak ada. Oke. 10.000 sehari. Nih misalnya aku sama nih 10.000. Kalau bisa harus ada sisanya ya. Cukupin. Kamu kasih aku 10.000 mas? Ya adanya segitu. 10.000 lagi buat beli minum. Kamu pernah tahu nggak sih mas? Kamu tahu nggak sih berapa harga daging sekarang? Bawang sekarang? Ya kamu atur. Kamu mikir nggak sih? Aku capek di sini. Udah aku berinding. Aku jadi ingin pergi dari rumah. Aduh ya ampun. Kamu ada belajar acting gitu nggak sih di mana? Iya, aku ikut kelas acting juga soalnya. Oh gitu. Ayo kelas acting. Enaknya modeling itu. Jadi kita setelah modeling
Anggap modeling itu kan ngajarin kita how to stand, how to walk. Itu bener-bener bisa ke segala hal, ke hosting, ke acting, nantinya mau MC juga bisa. Nah, setelah modeling itu aku pertama nyoba hosting kan, hostingnya jalan, abis itu nyoba acting. Itu karena Abis ini mau nyoba apa lagi? apalagi produser. Oke, nanti kita kumpulkan ibu-ibu dan remaja putri ini. Untuk ada pertanyaan lagi yang tenang ya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Ruby, no secret. Bye.